BPOM Kota Bandung lakukan sidak di pusat jajanan takjil di kawasan Pusdai Kota Bandung. Seorang wanita lansia pingsan saat tengah mengantri pangan murah di kantor pos Kota Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan aplikasi ojek online di Garut, Jawa Barat menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo untuk memberikan THR pada pengendara online. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, BPOM Kota Bandung, Jawa Barat lakukan sidak di pusat jajanan takjil di kawasan Pusdai Kota Bandung. Sidak ini dilakukan guna mencegah jajanan takjil yang mengandung bahan berbahaya. Dalam temuannya, terdapat satu mie basah yang mengandung formalin. Dari 22 sampel pengujian makanan dan minuman yang dilakukan BPOM, ada satu makanan yang menggunakan zat berbahaya formalin. Selebihnya 21 makanan BPOM tidak ditemukan satupun bahan-bahan yang berbahaya. Kendati demikian, Badan POM mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli makanan dan minuman. Kepala BBPOM Bandung Dr. Andes Imade Bagus Gerameta menjelaskan, sidak kali ini guna menjamin keamanan makanan yang dijual belikan para pedagang. Selain edukasi kepada para pedagang, BPOM juga pastikan semua pedagang sudah sadar pentingnya kesehatan. Nah, hari ini kami menguji sebanyak 22 sampel. Dari 22 sampel, hanya satu yang tidak memenuhi syarat, yaitu dari produknya, yaitu mengandung tadi bahan berbahaya. Tentunya kalau melihat presentasinya cuma 5% yang tidak memenuhi syarat, jadi bagus dan saya lihat masyarakat sudah mulai sadar untuk memproduksi makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Selain itu, BBPOM menghimbau agar para pedagang untuk tidak lagi menggunakan bahan-bahan berbahaya pada makanan dagangannya. Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Menjelang musim mudik Lebaran, petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut dan Kementerian Perhubungan lakukan pemeriksaan armada bus lebih awal guna memastikan kendaraan layak jalan hingga memeriksa kelengkapan surat-surat. Dalam pemeriksaan kendaraan ini, petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut dan Kementerian Perhubungan memeriksa uji kelaikan fungsi kendaraan bus yang akan dijadikan angkutan lebaran. Uji kendaraan dilakukan untuk menjamin keamanan termasuk kenyamanan penumpang yang hendak melakukan pulang kampung atau mudik. Dalam pemeriksaan ini, petugas melakukan pengecekan mulai dari surat-surat kendaraan, termasuk masa berlaku kendaraan, juga pengecekan fungsi dari bagian-bagian kendaraan, seperti memeriksa rem, lampu, perseneling, hingga ban dan wiper mobil. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gumilang mengatakan, pengecekan ini dilakukan agar bus aman saat membawa penumpang, terutama saat akan memasuki libur mudik Lebaran, serta menghindari kecelakaan. Kita lakukan pemeriksaan dari mulai supir, kru bis, kemudian juga kendaraan bis. Kita lakukan ramcek juga terhadap para operator, dengan maksud untuk menghadapi peningkatan arus transportasi yang mungkin nanti kendaraan umum, agar bisa berjalan dengan baik, masyarakat nanti terlayani dengan baik, terhindari dari permasalahan kecelakaan. Pemeriksaan kendaraan bus ini akan terus dilakukan hingga mendekati Lebaran mendatang. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Selain pemeriksaan armada bus, pengemudi bus di Terminal Guntur Garut, Jawa Barat pun jalani tes urin sebelum nantinya diterjunkan mengangkut para pemudik dari berbagai wilayah di Jabodetabek.
Pengemudi dan kondektur bis antar kota antar provinsi yang akan mengangkut para pemudik satu persatu didata dan dilakukan tes urin. Tes urin yang dilakukan tim gabungan dari tim Dokes Polres Garut dan Sat Narkoba Polres Garut ini sebagai upaya untuk mengetahui dan mengantisipasi adanya pengemudi yang mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang yang nantinya akan membahayakan penumpang. Tak hanya itu, aparat pun akan bertindak tegas untuk melarang sopir membawa kendaraan bagi yang positif narkoba dan minuman keras. Bahkan, armada bis yang bersangkutan akan dikandangkan. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gumilang mengatakan, kegiatan tes urin ini sebagai upaya agar sopir bis aman dalam membawa penumpang dan tidak dipengaruhi narkoba. Sementara ini masih berlanjut, tapi beberapa tadi sampel beberapa supir kru bis, alhamdulillah masih dalam keadaan kondisi yang baik, sehat, layak untuk mengemudikan kendaraan. Hasil urin juga negatif. Pada intinya tadi beberapa sampel supir dalam keadaan layak untuk jalan. Ini nanti ada proses berkesinambungan pemeriksaannya? Tentu nanti selama operasi kepolisian ketupat kita akan lakukan dan standby nanti petugas baik dari kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan akan ada di Terminal 7. Tes urin ini pun akan terus dilakukan hingga mendekati Lebaran mendatang. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, seorang wanita lansia pingsan saat tengah mengantri pangan murah di kantor pos kota Sukabumi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Tingginya matahari bertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Saudara, tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran, Bulog melalui kantor pos kota Sukabumi mendistribusikan sebanyak 3.000 paket pangan murah. Kebutuhan ini dijual lebih murah dibanding harga pasar 50%. Sejak pagi, warga sudah memadati lapak pangan murah yang digelar Bulog melalui kantor pos kota Sukabumi. Warga berdesakan untuk mendapatkan satu paket pangan murah, terlihat hingga keluar kantor pos kota Sukabumi. Operasi pasar subsidi paket pangan murah ini ditebus dengan harga Rp72.000, terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung. Harga ini dianggap lebih murah karena berkurang 50% dari harga normal. Salah seorang ibu rumah tangga mengaku sangat senang dengan adanya pasar murah ini. Ia membeli satu paket kebutuhan pokok khususnya untuk memenuhi kegiatan dapur yang memang membutuhkan lebih banyak bahan-bahan selama Ramadan. Meski rela antri hingga 3 jam untuk mendapatkan satu paket pangan murah ini. Harganya 72, pas di itu juga segitu harganya, tidak kurang tidak lebih. Itu dapat apa aja, Bu? Dapat minyak 2 liter, terigu sekilo, beras 5 kilo. Itu apa namanya, buka dulu, gula sekilo. Kalau di pasar berapa, Bu? Totalnya? Ini totalnya ya 100 lebihan lah, 150-an ya. Berarti hampir setengahnya ya, Bu ya? Iya, setengahnya. Sementara itu, Alita Dila mengungkapkan, pasar murah ini digelar selama 3 hari dengan jumlah 3.000 paket pangan murah. Untuk satu paket dijual dengan harga Rp72.000. Warga yang datang diwajibkan membawa fotokopi KTP untuk ditukar dengan kupon yang disediakan petugas kantor pos. Untuk sehari ini ada berapa yang didistribusikan? 1.000, Pak. Kita kan kalau dari indaknya ke Bulog itu ada 3.000. Nah, kita untuk mengantisipasinya karena sekarang bulan puasa, jadi kita bikin 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi biar terhitung gitu uangnya cukup gitu kan. Kalau misalnya 3.000 langsung, takutnya masyarakatnya kan masih pengen ini antusias gitu. Sedangkan komoditinya memang dibatasi segitu saja dari Provinsi Jawa Baratnya. Bulog melalui kantor pos kota Sukabumi hanya mendistribusikan sebanyak 3.000 paket pangan murah, di mana setiap harinya 1.000 paket disiapkan untuk warga. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dalam antrian pangan murah yang dilakukan Bulog di kantor pos kota Sukabumi, Jawa Barat, seorang wanita lansia pingsan diduga kelelahan saat mengantri hingga ia tak mendapatkan kupon.
Dalam operasi pasar bersubsidi Ramadan di kantor pos kota Sukabumi, Jawa Barat, diserbu ribuan warga yang rela antri berdesak-desakan. Antusias warga ini membuat seorang wanita lansia pingsan diduga kelelahan saat mengantri sembako murah. Petugas PMI Kota Sukabumi mengungkap ia menerima telepon dari warga yang mengabarkan ada yang pingsan di kantor pos saat mengantri sembako murah. Setelah mendapatkan perawatan dan penanganan, pasien pun kemudian diantar pulang ke rumahnya. Ya, untuk PMI Kota Sukabumi, tadi memang mendapat telepon dari salah satu warga yang ikut mungkin mengantri di kantor pos karena ada pangan murah, mengalami kondisi pingsan. PMI Kota Sukabumi dalam hal ini melakukan layanan ambulans sebagai langkah pertolongan pertama. Banyak warga yang mengantri pangan murah tidak mendapatkan kupon dan merasa kecewa karena telah mengantri lama. Warga pun berharap pembagian kupon pangan murah ini bisa lebih merata. Kecewa, habis katanya. Ini kan nggak bakal ada 1.000, nggak bakalan. Pas pembagian saya juga kenapa ini balik lagi masih ada ini dipersulit. Pokoknya mah jangan diadakan, kalau seandainya belum siap jangan diadakan sembako murah. Itu aja mengecewakan. Kasihan yang ibu-ibu banyak yang pingsan kan. Sementara Alita Dila, Ketua Satgas Operasi Pasar Subsidi Kota Sukabumi, tak menampik adanya insiden saat mengantri sembako murah. Atas peristiwa itu, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk operasi pasar murah selanjutnya. Keamanannya kayaknya besok kita harus intens lagi, maksudnya ke bagian keamanan untuk mengatur masyarakat gitu. Padahal kan sebenarnya bisa diwakilkan ya, maksudnya bisa dikolektifkan sama RT-nya kah, apa sama lurahnya kah gitu. Jadi KTP-nya lurah yang megang, nanti bagiannya di luar mungkin kan lurahnya. Jadi ngantri nggak akan banyak kayak gini. PT Bulog melalui Pos Indonesia menyediakan 3.000 paket sembako yang akan didistribusikan kepada warga Kota Sukabumi selama 3 hari ke depan. Andreas Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan aplikasi ojek online di Garut, Jawa Barat menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan THR pada pengendara online. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik
investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anisandro Fitriani. Saudara, TNI Angkatan Udara melaksanakan bakti sosial berupa pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat warga antusias dalam kegiatan bakti sosial yang digelar TNI Angkatan Udara tersebut. Bakti sosial yang digelar TNI Angkatan Udara berupa pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis diserbu warga di Kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono bersama Bupati Sukabumi Asep Japar. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Udara kali ini, menyalurkan 2.000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu, termasuk anak yatim, lansia, dan kelompok rentan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Selain pembagian sembako, bakti sosial ini juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, mencakup pengobatan umum, pemeriksaan spesialis seperti penyakit dalam, anak, THT dan kandungan, serta pemeriksaan laboratorium. TNI Angkatan Udara terus menegaskan komitmennya untuk hadir dan bermanfaat bagi rakyat. Anak diperiksa batuk, kan dia lagi batuk ya, jadi diperiksa batuk sama ada ini apa kayak benjolan gitu, tapi kata dokternya nggak apa-apa kalau misalkan nggak terlalu gede, terus kalau misalnya nggak ada efek kayak panas gitu, kayak batuk kena apa katanya, kalau misalkan kayak gitu baru diperiksa lagi boleh. Berarti pemeriksaan tadi gratis kan? Gratis. Kasau menegaskan, bakti sosial ini tidak sekedar agenda peringatan tahunan, namun bagian dari komitmen berkelanjutan TNI Angkatan Udara dalam menjalankan misi kemanusiaan. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini ada pengobatan massal, pengobatan untuk 1.000 pasien. Kemudian ada juga yang didatangkan dokter-dokter spesialis anak, spesialis THT, kemudian penyakit dalam,
kemudian kandungan, dan pembagian kacamata untuk 250 pasien yang memerlukan. Dengan semangat TNI Angkatan Udara ampuh, TNI Angkatan Udara akan terus memperkuat perannya sebagai penjaga kedaulatan udara, sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, perusahaan aplikasi ojek online di Garut, Jawa Barat menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan THR pada pengendara online. Pencairan THR pun akan segera diberikan bagi pengendara prioritas. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto perihal pemberian tunjangan hari raya bagi pengendara online, maka perusahaan aplikasi atau aplikator Maxim di Garut, Jawa Barat akan segera mencairkan THR bagi para mitranya. Pemberian THR ini berdasarkan perhitungan rata-rata penghasilan bulanan dalam 1 tahun terakhir. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula THR yang diterima oleh para pengendara ojek online. Koordinator aplikasi Ojol Maxim mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan dari Presiden, dan ratusan mitranya akan mendapatkan haknya meskipun tidak semua mitra menerima. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Tingginya matahari bertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.